Halo John, jumpa lagi dengan saya di JSP Dragon. Apa kabar sedulur semuanya dimanapun anda berada di dunia nyata, di dunia lain, di alam semesta yang ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hari ini ngonten lagi teman-teman ya, pokoknya jangan bosan-bosan. Saya ngonten setiap hari ya, mudah-mudahan bisa setiap hari ya, konten apapun itu ya, tentang kita berternak entok ya. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama menambah ilmu, kita sama-sama menambah wawasan supaya peternak entok kita lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Oke, seperti itu. Hari ini kita akan membahas tentang alas kandang teman-teman ya. Alas kandang yang baik apa, yang paling baik apa, dan seperti apa. Nah, akan kita bahas nanti teman-teman ya. Seperti biasa sebelum itu saya mohon dukungan dan support untuk kalian yang baru bergabung teman-teman ya. Ketik subscribe-nya dulu dan juga loncengnya. Dengan mensubscribe kalian sudah menjadi bagian dari channel ini, dan dengan kalian mengetik loncengnya otomatis kalian akan tahu ya kalau JSP Dragon upload video yang terbaru seperti itu. Di mana-mana tempe enak orang apa orang kebanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo John, jumpa lagi dengan saya di JSP Dragon. Salam kencis iciki bring. Alas kandang yang terbaik teman-teman ya, dan yang paling baik menurut saya sendiri adalah tanah teman-teman ya. Untuk tanah ini bisa menyerap dari kotoran-kotoran ternak kita ya teman-teman, ternak entok-entok kita. Jadi kotoran yang dihasilkan dari mereka semuanya itu ya, itu tanpa kita bersihkan sebenarnya bisa terurai dengan sendirinya di dalam di permukaan tanah dan akan menghilang, dan juga berubah menjadi pupuk kompos ya, pupuk kandang. Nah, dalam hal ini kita menggunakan tanah itu, kita menggunakan alas dengan bahan tanah itu juga tidak terlalu sulit sebenarnya ya teman-teman. Kita tidak perlu seperti memplaster ya, kita beli semen dan pasir itu terlalu ribet dan tinggi biaya tentunya ya teman-teman ya. Dan dengan beralaskan tanah, si entok juga lebih nyaman ya. Kalau misalkan kita buatkan kandang untuk sarang telurnya mereka akan lebih nyaman sebenarnya dengan tanah. Nah, akan tetapi teman-teman ya, untuk hal ini kita usahakan kandang kita itu tinggi dari permukaan tanah yang ada di sekitar kita. Tujuannya adalah supaya tidak tergenang air sewaktu banjir. Ini penting sekali teman-teman ya, kita memiliki kandang dengan alas berbahan dasar tanah dan yang tinggi teman-teman ya. Kalau yang rendah atau yang sama dengan permukaan tanah di sekitarnya itu kurang baik karena bisa mengandung air hujan teman-teman ya. Dengan adanya genangan air hujan teman-teman ya, atau air apapun itu kurang sehat untuk entok sebenarnya teman-teman ya, karena bisa mengandung dan bisa mengakibatkan ya tumbuhnya bakteri-bakteri di dalam kandang kita. Pokoknya dengan kandang kita yang mengandung air teman-teman ya, air yang menggenang itu bisa menimbulkan penyakit teman-teman ya, bakteri-bakteri apapun itu, dan itu kurang bagus untuk entok sebenarnya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini yang namanya entok itu rata-rata teman-teman ya mempunyai kekebalan tubuh yang cukup tinggi dibandingkan dengan ayam tentunya. Nah, dalam hal ini si entok biasanya kalau misalkan terserang penyakit itu rata-rata tidak langsung mati ya teman-teman. Jadi mereka akan hilang nafsu makan, kurang lebihnya seperti ini, hilang nafsu makan, terus menyendiri, dan akhirnya kurus. Nah, akhirnya terjadilah kematian ya teman-teman. Nah, untuk mengurangi kematian seperti itu teman-teman ya, kita usahakan dengan cara kita memiliki alas ya yang baik dan yang kering. Nah, ini poin lagi teman-teman ya. Jadi alas yang baik itu pertama tanah, dan yang kedua adalah ketinggiannya cukup teman-teman ya. Jadi lebih tinggi dari tanah di sekitarnya teman-teman ya, supaya tidak mengandung air, dan air yang mengandung di sekitar kandang kita atau di dalam kandang kita terus disosor oleh entok itu sebenarnya kurang bagus teman-teman ya. Kita usahakan entok itu
makan dan minum dari apa yang kita kasih teman-teman ya. Jangan mereka menyosor di sekitar kita, karena dengan seperti itu bisa menimbulkan penyakit yang tidak kita duga ya. Contohnya seperti tadi ya, entok akan tanpa ada angin dan tanpa ada apapun itu, entok tahu-tahu diam, kurang nafsu makan, tidak mau makan, kurus, akhirnya mengalami kematian. Nah itu contohnya teman-teman ya. Kalau kita memiliki kandang yang memiliki ada genangan air, itu kurang bagus. Usahakan kandang kita kering teman-teman ya. Kemudian dibuatkan juga ya teman-teman ya, saluran air ya, saluran pembuangan, supaya kita bisa mengeluarkan air atau membuang air yang ada di kandang kita keluar langsung ke saluran air teman-teman ya. Jangan kita memiliki kandang tapi kita tidak memiliki pembuangan teman-teman ya. Dalam hal ini bisa kita buat sendiri ya, kecil, untuk langsung mengalir menuju ke saluran pembuangan ya, ke got atau apapun itu ya, kalen kecil atau sungai-sungai kecil ya. Jadi langsung menuju ke situ dan air tidak menggenang di kandang kita ataupun di tanah orang lain teman-teman ya. Itu kurang bagus dan tidak bagus. Nah, usahakan juga kita mempunyai kandang beralaskan tanah dan tinggi ya tanahnya. Kemudian kita usahakan ada kolamnya teman-teman ya. Dalam hal ini tidak wajib, cuma kalau bisa kita buatkan ya, kecil juga tidak apa-apa. Jadi berfungsi untuk pertama yang pasti untuk minum, dan yang kedua kolam itu bisa berfungsi untuk mandi. Nah untuk minum sudah pasti teman-teman ya, entok tidak akan kuat kalau tidak minum. Dan yang kedua untuk mandi, dengan mandi entok itu bisa bersih badannya. Nah dengan badannya bersih tentu saja akan jauh dari penyakit ya teman-teman, penyakit apapun itu yang ada di dalam tubuh mereka ya, bulu-bulu mereka. Kalau seandainya bersih tentu saja penyakit akan jauh. Lalu yang berikutnya, alas yang baik teman-teman, itu tanah yang terbuat dari tanah, terus yang tinggi, dan usahakan di kandang kita ya dengan beralaskan tanah dan kontur yang tinggi, usahakan ada sumber air teman-teman ya. Jadi kita tidak kesulitan mencari air yang bersih tentunya untuk minum dan kebutuhan pakan ternak kita ya. Kebutuhan ternak kita bisa mengambil kapanpun ya, untuk kebutuhan hewan ternak kita, untuk minum lah dan sebagainya. Jadi kita tidak kerepotan ya, kita tidak mencari kesana kesini. Dengan kita memiliki sumber air, kita tidak kerepotan lah intinya. Dan kemudian dengan beralaskan tanah ya di kandang kita bisa mengurangi panas ya teman-teman. Jikalau terjadi cuaca benar-benar terik mataharinya sangat panas, ya tentunya entok juga kurang nyaman ya. Nah dengan beralaskan tanah di kandang kita bisa menyemprotkan air supaya tingkat panas ya, suhu yang ada di kandang kita bisa menurun ya, dan airnya tidak menggenang. Nah, kalau beralaskan tanah airnya tidak menggenang dan bisa meresap langsung ke dalam tanah teman-teman ya. Beda dengan yang bukan tanah, misalnya di plaster teman-teman ya, tentunya dia akan lari ke tempat yang paling rendah dan tidak langsung meresap ya teman-teman. Dia akan lari ke tempat yang lebih rendah. Dan itu kelebihan dari kita memiliki kandang dengan beralaskan tanah ya teman-teman. Dan yang berikutnya, beralaskan tanah, konturnya tinggi, dan kemudian kita harus memiliki sumber air. Dan yang paling penting lagi teman-teman ya, kita juga harus rajin teman-teman ya, kita harus rajin bersih-bersih kandang. Nah dengan kandang yang bersih tentunya entok akan nyaman teman-teman ya, dan kandang kita jauh dari penyakit tentunya ya. Karena dengan kandang yang kotor, kumuh, dan mengandung banyak genangan air teman-teman ya, itu menimbulkan mudah sekali menimbulkan penyakit ya. Jadi dari kandang kita sendiri bisa menimbulkan penyakit. Nah tentu saja itu akan merugikan kita ya sebagai peternak.
Nah, usahakan ya kandang kita itu bersih dan rapi, jangan kotor dan berantakan ya, tidak karuan teman-teman ya. Dengan kandang kita bersih, tentu saja satu, entok nyaman, dan yang kedua kandang bersih dan tidak berantakan ya, rapi, tidak ada hewan-hewan liar yang bersarang di kandang kita, apapun itu ya, bisa jadi tikus, ular, biawak, musang, dan yang lainnya teman-teman ya. Jadi dengan kandang kita satu bersih dan yang kedua rapih teman-teman ya, maka hewan-hewan pemangsa ya, pemangsa ternak kita, entok atau DOE nya itu tidak bisa berada di kandang kita ya, karena kandang kita rapih dan bersih, tidak ada barang-barang yang berantakan, bertumpuk, bercecer segala macam. Tentu saja kita bisa memantau dengan mudah kebersihan dan keamanan kandang kita. Nah, jikalau kandang kita bersih, nah makanya buat teman-teman ya, usahakan yang mempunyai ternak apapun itu ya, dan dalam hal ini entok, usahakan ya teman-teman ya, kandang kita bersih dan rapi. Dengan begitu maka entok akan nyaman dengan kandang yang bersih, lalu kemudian hewan-hewan yang menjadi hama di kandang kita itu bisa jauh teman-teman ya, karena tidak ada tempat untuk sembunyi seperti itu. Nah, jadi pembahasan hari ini kurang lebih alas yang baik untuk kandang kita teman-teman ya adalah tanah, terus konturnya tinggi, terus kemudian kan memiliki sumber air, kalau bisa teman-teman ya kita memiliki kolam, dan yang terakhir bersih teman-teman ya, karena dengan kandang kita bersih seperti yang saya jelaskan tadi. Oke bosku semuanya, sekian dulu video hari ini, semoga bisa menghibur kita semuanya, kita bisa sama-sama belajar peternak entok, menambah ilmu, menambah wawasan, dan semoga kita semua bisa sama-sama sukses ya. Buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di JSP Dragon. Dan buat kalian yang sudah bergabung ya, sudah mensubscribe channel ini, sudah nonton videonya, saya ucapkan banyak terima kasih, kalian luar biasa. Pokoknya sekian dulu, wassalamualaikum.